Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan channel AA Guru Tigarut. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Anda masih sudi mendengarkan analisa-analisa saya, baik yang suka ataupun yang tidak suka. Saya ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu hidup di zaman materialistis yang mana segala perkara itu secara adat membutuhkan kepada uang. Saya doakan mudah-mudahan para penonton ini dibanyakan uangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan jika ada, dan mudah-mudahan ada, dan semoga membawa kebaikan pada dunia dan akhirat. Amin. Yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya. Yang sehat semoga kesehatannya membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan kepada orang tua kita semua yang sudah wafat, yang sudah meninggalkan dunia ini, yang sudah tidak hiruk pikuk lagi dengan permasalahan ijazah, karena memang pada akhirnya ini permasalahan tidak akan dibawa ke dalam kubur. Bagi yang tidak terlibat ya, kalau yang terlibat ya bakal dibawa, termasuk kita-kita. Kalau menuduh, kalau berkomentar, saya yang berbicara itu akan mempertanggungjawabkan semua perkataan saya. Jadi untuk orang tua kita yang tidak sempat melihat fitnah ini sebuah nikmat yang besar bagi mereka. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau itu dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, dan dikumpulkan dengan kita lagi di akhirat dalam keadaan baik. Amin. Baik, itu agak panjang doanya ya. Cuman ya kalau ada faedah, ada manfaat, mungkin dari sekian menit video ini itu yang akan paling berfaedah. Ini ada kemarin ada berita besar ya, Pak Yusuf Kalla katanya melaporkan Rismon, dan nama Rismon memang disebut. Nah, ini bagi saya agak tergesa-gesa ya bagi Pak Yusuf Kalla. Kenapa? Ini bagi saya begitu. Kenapa? Karena dalam keadaan Rismon sendiri menyebut Yusuf Kalla itu masih diperdebatkan. Apakah nama Pak JK itu keluar dari mulut Rismon atau tidak? Nah, ini ada permasalahan. Dan Pak JK ini sekarang kan sedang di-frame sebagai public enemy number one. Ya, jadi musuh bersama begitu ya, musuh publik itu di framingnya demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Kalau bagi saya sih musuh bersama kita itu Jokowi. Kalau bagi saya itu ya. Selama yang bersangkutan ini di dalam urusan menjadi presidennya ya, bukan di dalam urusan pribadi, itu mah terserah dia lah mau ngapain. Jadi sedang di framing oleh para termul ini bahwa Pak JK ini public enemy number one saat ini karena ucapan Pak Yusuf Kalla sendiri yang menganjurkan agar pemerintah itu menaikkan BBM. Nah, saya sudah melihat videonya, mungkin nanti kalau ada waktu akan kita bahas, bukan dalam video yang ini. Cuman saya tidak setuju dengan dengan apa-apa yang dibicarakan oleh Pak Yusuf Kalla. Tapi kan itu cuma sekedar saran saja ya, yang mana beliau itu bukan pemegang kekuasaan. Dan entah beliau itu apakah masih memiliki orang-orang di kabinetnya Prabowo atau tidak. Kalaupun memang misalkan ada, apakah dia itu memiliki kewenangan untuk menaikkan bahan bakar minyak atau tidak. Jadi sebetulnya ini hanyalah sebuah pernyataan yang dipelintir. Ya, dipelintirnya di mana? Di dalam menunjukkan atau mengarahkan kebencian kepada Pak Yusuf Kalla. Bersamaan dalam keadaan Pak Yusuf Kalla ini di framing juga oleh termul, yang termul itu menisbahkan itu kepada Rismon sebagai dalang di belakang ijazah palsu ini. Ya oke lah, memang termul begitu. Kemarin ngomongnya AHY, kemudian ngomongnya itu siapa? Puan Maharani. Tapi ternyata setelah dibikin channel itu ditutup, itu isu itu sekarang reda, pindah ke Yusuf Kalla. Yang uniknya sepertinya kan pelaporan ini harusnya hari ini nih, hari saat video ini dibikin. Kalau menurut perkataan Yusuf Kalla. Uniknya, beberapa hari sebelumnya Rismon itu sudah melontarkan tuduhan bukan kepada Yusuf Kalla, tetapi kepada Pak AS ya,
bukan Amerika Serikat, tetapi Pak Abraham Samad. Yang mana saya kira Rismond itu sudah tahu akan ada akan ada pergerakan dari Pak Yusuf Kalla mengenai Rismond. Kemudian dia itu langsung melontarkan nama dengan lugas di podcastnya Andi Azwan. Nanti itu akan kita simak. Sekarang kita simak dulu bagaimana pernyataan Pak Yusuf Kalla sebelum nanti kita melihat bagaimana pernyataan Rismond yang sepertinya sih takut disilvesterkan. Silvester sekarang ini kan nggak jelas keadaannya itu, keadaan hukumnya jelas, dia itu sebagai terpidana, tetapi keadaan dirinya itu di mana sekarang nggak jelas. Sepertinya juga nggak bebas ngapa-ngapain. Oke lah, kita saksikan langsung ya. Ini pernyataan Pak Yusuf Kalla. Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismond Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian ada baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismond itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Baik. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Baik, pernyataan Pak Yusuf Kalla ini sejalan dengan tidak adanya bukti Rismond itu mengeluarkan foto atau apapun mengenai Pak Yusuf Kalla. Jadi kabar burung yang dikeluarkan oleh Termul saja pada akhirnya. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan. Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismond. Ini hari Ahad diambilnya ya, berarti besok itu ya hari Senin ini. Untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Baik. Dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismond itu. Baik, ini saya lihat ya yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla tatkala berkata seperti ini ada landasannya. Kenapa? Karena saya yakin Rismond itu tahu bahwa para Termul itu menisbatkan nama Yusuf Kalla itu dikeluarkan oleh Rismond. Saya yakin Rismond tahu. Nah, cuman kan permasalahannya sampai saat ini belum ada bukti yang menguatkan kepada kita bahwa Rismond itu betul-betul mengatakannya. Tapi di sisi lain, Rismond ini kan memang ada di kubunya Jokowi sekarang, dan dalam sisi yang lain juga Rismond ini tidak membantah bahwa Rismond itu tidak mengatakan bahwa Yusuf Kalla ini ada di belakang ijazah palsu ini. Nah itu, jadi ketegasan sikap Rismond ini sangat ditunggu oleh Pak Yusuf Kalla. Kamu itu betul ngomong begitu atau tidak begitu? Karena di media para Termul menuduhkan Yusuf Kalla ini ada di belakang isu ijazah palsu. Nah itulah kira-kira yang diinginkan oleh Pak Yusuf Kalla dari Rismond. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Karena sifat saya Anda tahu, tidak pernah bicara di belakang, main di belakang. Baik, ini agak kecil ya audionya. Mengatakan saya ini yang benar, saya katakan. Kalau ini yang salah, saya katakan langsung. Tidak main di belakang. Apalagi suruh orang menjelek-jelekkan. Sama sekali tidak. Ya, itu Pak. Jadi ini semua pasti bohong aja. Baik. Hal tersebut. Ya, terpaksa pakai pengacara. Karena ini masalah hukum. Ya. Saya kira itu penjelasan itu bahwa saya tidak pernah peralat orang untuk dia main
membicarakan kasus orang. Ya, itu kenapa betul. saya Maka jadi ganti mic-nya. hari ini memutuskan itu dan dilaksanakan besok supaya kita semua gentleman. Kalau nak bicaralah yang benar. Tidak masa pakai orang yang kau pergi gasa itu, enggak lah. Itu Nah. kan sifat saya itu. Baik, justru ini saya kira yang ada di Rismon. Jadi Rismon sudah masuk ke pihak Tremol, masuk pihak Jokowi, kemudian kira-kiranya begitu ya, kamu gasaklah itu Yusuf Kala. Begitu pada akhirnya. Dan Yusuf Kala mengatakan itu bukan sifat saya. Kalau itu adalah dituduhkan kepada Pak Yusuf Kala. Ya, kemana ini hak beliau ya untuk meminta kejelasan kepada Rismon, dan memang Rismon itu harus gentleman. Kalau ngomong ya jelaslah ngomong begitu ya di hadapan media misalkan ngomongnya, atau di YouTube-nya sendiri, kemudian ada ada tuduhan bahwa itu AI, bantahlah bahwa itu AI. Kalau memang Rismon yang ngomong, kalau memang tidak ngomong ya bicarakan, itu bukan saya. Sebagaimana Rismon menolak ada duit 50 miliar itu. Makanya turun kan nilainya jadi ke 5 miliar. Aduh, ini sih Tremol mah udah hoax di hadapan mata kita ya. Saya heran saja masih ada orang yang mendukung itu. Betul-betul heran saya. Ya, saya tidak pernah minta kau ini uang, kau kritik itu orang, tidak pernah saya buat. Tidak haram untuk saya berbuat seperti itu. Baik. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haji Talahu, sarjana hukum. Sesuai dengan arahan dan penjelasan dari Pak JK tadi, sudah kita dengar bahwa sebentar ya, ini saya yang suka kalau dari kubu orang yang anti Jokowi itu salamnya nggak aneh-aneh ya, nggak ada Om Swastiastu begitu ya, nggak ada Namo Buddhaya begitu, nggak, salamnya salam saja. Ini menunjukkan lah sedikit banyaknya kita itu takut ya dalam permasalahan syariat. Besok kami akan ke Bareskrim, atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Cyber untuk membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencemarkan nama baik Pak JK. Sebenarnya diskusi kami tadi dengan Pak JK sangat tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Cuma karena ini sudah masalah ini menjadi atensi publik karena berkaitan dengan teman-teman sudah tahu mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, lalu tuduhan Rismon bahwa Pak JK mendanai gerakan yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan. Karena itu juga langkah melaporkan Rismon itu bagian dari untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah dia sampaikan. Karena ini atau tidak dia sampaikan, itu yang harus ditekankan. Karena keadaan Rismon sekarang ada di Tremol itu sebuah kenyataan. Soal nama baik, dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah, sehingga ini harus disikapi secara serius. Untuk itu besok Senin kami akan antara ke Bareskrim atau ke Polda, kami lagi berdiskusi dengan tim dulu. Baik. Itu teman-teman. Sebentar, kalau misalkan ada yang menanyakan ya begini, kenapa itu tidak setuju tatkala Jokowi melaporkan Roy dan kawan-kawan, tatkala Roy dan kawan-kawan itu mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, tetapi saya setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala ini terhadap Rismon. Nah, ini perkaranya berbeda ya. Pertama, bahwa Rismon itu tidak menampilkan data apapun kalau memang betul dia itu mengatakan hal itu. Jadi dua permasalahannya. Satu, apakah benar Rismon itu mengatakan itu atau tidak? Nah, itu yang harus diusut dulu. Kalau misalkan tidak benar kan ini Rismon yang mengatakan, berarti pasti ada yang mengeluarkan sanad awalnya. Kalau kita katakan di dalam perkataan itu ya, sanad awalnya pasti ada. Siapa yang mengatakan ini? Nah, itu yang harus dituntut, dan itu yang dipinta oleh Yusuf Kala apabila memang Rismon ini tidak bertanggung jawab atas tuduhan yang disematkan kepada Yusuf Kala. Kalau misalkan memang dia benar, ya Rismon mengatakan itu, apa landasannya? Nah, ini sampai saat ini kita tidak menemukan apa landasannya. Maka ini adalah murni sebuah tuduhan tanpa dasar, adalah hoax. Berbeda dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa dan Rismon saat itu ketika mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Karena ada spesimen digital yang diakukan itu adalah milik Joko Widodo, kemudian itu diteliti, kemudian banyak kejanggalan. Nah, dari banyak kejanggalan itu, dan kejanggalan itu fakta, kejanggalannya fakta. Jokowi
fotonya tidak mirip, fakta. Jokowi tidak memakai kacamata, fakta. Kemudian lintasan merah itu tidak terlihat di dalam beberapa aplikasi, itu juga fakta. Dan lain sebagainya. Kemudian ada pembanding di situ yang sudah terverifikasi aslinya, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua tadi yang tidak ada di dalam ijazahnya Jokowi ada di dalam ijazah yang asli dari UGM. Dari situlah memiliki kesimpulan apabila ini benar adalah spesimen yang otentik dengan apa atau identik dengan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, maka ijazah Joko Widodo palsu. Itu kan sebuah penelitian sebetulnya. Kok kenapa dilaporkan sama Jokowi? Nah, ini yang berbeda. Jadi ini halnya berbeda. Kecuali kalau memang misalkan tiba-tiba begitu ya, Dr. Tifa, Roy Suryo, kemudian siapa? Rismon saat itu langsung menuduh Jokowi istrinya palsu, Jokowi ijazahnya palsu, Jokowi kepalanya palsu. Kemudian tidak ada dasar, jadi kenapa kamu mengatakan pokoknya kata saya palsu. Itu lain soal begitu. Ini dua hal yang berbeda saya kira ya. Sekian. Baik. Nah, ini kita akan sekarang masuk ke perbincangan siapa? Rismon dengan Andi Azwan ya. Yang ini video ini diambil sebelum Pak Yusuf Kalla melaporkan Rismon atau akan melaporkan Rismon. Cuman yang menjadi masalah ya, kenapa ini relevan saya bahas, karena bisa jadi Rismon itu sudah mengetahui akan ada manuver yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla, sehingga keluarlah dari mulutnya itu nama yang bukan Yusuf Kalla. Dan ini bukan AI, dan ini bukan hanya sekedar rumor, ini betul dikatakan oleh Rismon. Mungkin nantinya bisa dipakai untuk ngeles. Enggak Pak, saya nggak bilang JK, saya bilangnya AS gitu. Kita simak ya. Dulu kan, terus maaf bang, kami disuruh AS. Ini masalah politik ya, bukan masalah uang ini, bukan. AS saya bilang aktor sembunyi. Aktor sembunyi namanya AS itu. Nah, setelah itu bang saya lanjutkan dikit. Baik, ini melempar narasi tanpa tanggung jawab. AS itu Abraham Samad yang kemarin sudah dibahas oleh Farhad Abbas, itu namanya siapa? Abras ya, namanya Abras. Jadi ini ada kesesuaian. Cuman mereka tidak mau gentle saja. Inilah yang disebut membuat gaduh. Dan ini sayangnya disepakati atau direstui oleh Joko Widodo. Sayangnya. Itu kemarin Jokowi mengatakan itu. Bolehlah bikin gaduh sekali-kali begitu ya. Itu Jokowi itu. AS itu pun akhirnya minta maaf sama saya. Oh, dia minta maaf. Oh, oke, good. Terus dia bilang, maaf bang, saya memang yang menyuruh mereka. Wah. Berarti kan ada dua pengakuan yang sinkron ini. Nah, oke. Terus saya iya-iyakan aja lah, seolah-olah saya mau masuk lagi, tapi saya sudah berpikir, masa saya bodoh kali sih? Iya dong, masa bodoh? Berarti ini ada political agenda. Oke. Sekarang siapa? Baik, sebentar coba ya. Ini juga tidak ada bukti. Ini hanya pengakuan dari mulut Rismon, persis sebagaimana yang dilakukan oleh BOFA UGM. Cuma pengakuan tanpa bukti. Kalau misalkan memang ada, kan bisa kalau itu lewat WhatsApp begitu ya, itu kan bisa dilayangkan lewat WhatsApp. Kemudian kalau itu memang ada saksi saat itu, Rismon bisa mengatakan saya memiliki saksi dan sebagainya. Ini tidak akan bisa saya percayai begitu ya, keluar dari mulut Rismon itu yang ya sekarang kan sudah ketahuan mencela-mencelainya. Tidak jelas pendiriannya Rismon itu. Apa yang dibalik AS? Ya, itu pertanyaan juga tuh. Pendana AS Pendana dan AS. lain-lain. Nah, Sehingga saya mau dijadikan sebagai siapa pendananya nih? free political tool yang bisa disposable anytime, bisa dibuang di penjara terserah lu, pokoknya political agenda kami jalan. Bayangkan, ada nggak advokat disuruh-suruh orang lain, dan dia tidak advokat kami, dan di luar seolah-olah dia I'm nothing to do with this, padahal dia gas terus, buang badan dia. Mantap. Oke. Yang kelihatan hebat itu AK dan AG itu, ayo ngaku kalian, disuruh kan kalian sama AS, aktor sembunyi itu, jujur kalian. Siapa ini AK dan AG, tolong tuliskan di bawah kolom komentar, saya tidak tahu itu. Jangan sering membawa nama Tuhan, dan kali ini kalian bohong. Oh, Hasanuddin. Itu loh. Apalagi yang satu lagi, AK ini seringkali membawa nama Tuhan. Iya, Pak Itu Hasanuddin kita ya. udah paham. Jujur bahwa pada Afiliasinya. suatu waktu kita bertemu 4 orang di sebuah rumah makan di Menteng, kalian dua minta maaf sama saya, AK dan AG, ya, gofur, saya bilang gitu aja. Saya AG, ya kan? Ya kan banyak nama gopur, pokoknya itu udah pokoknya AK AG minta maaf kepada saya, dan kalian mengatakan di TV itu keras karena kalian disuruh oleh AS. Apa yang menarik Bang Rismon ya? Ini kayak Pak Gufron itu siapa ya? Ini yang saya mudah-mudahan bukan Mama Gufron ini yang dimaksud. Siapa AG itu?
Pak Gufron itu. Saya tidak terbayang dalam pikiran saya. Cuman Rismond ini memang pikir kita bakal mengikuti narasinya begitu. Dipikirnya Pak Ahmad Hozinuddin itu anak kecil yang disuruh-suruh sama siapa sama Pak Abraham Samad. Kemudian nanti juga siapa di belakang Abraham Samad, nggak berani ngomong. Kalau kita satukan, ini ada upaya untuk membentuk suatu katakanlah public enemy begitu ya. Mereka ingin memberikan stigma itu kepada siapa? Kepada Pak Abraham Samad sebagai koordinator lapangan, kemudian kepada Pak Yusuf Kalla di belakangnya sebagai dader begitu ya. Kemudian Pak Hozinuddin, kemudian Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai eksekutor. Ini yang ingin mereka bentuk ya, yang ini sudah mulai terlihat kemana arah mereka, kemana mereka itu ingin membawa permasalahan ijazah ini, yang jelas bukan ke persidangan tentang masalah ijazah, yang jelas bukan ke sana. Kalau saya bisa melihat sampai saat ini begitu, ini banyak besar kemungkinan tidak akan sampai ke persidangan, besar kemungkinan. Dan siapa yang tidak mau ini masuk ke persidangan? Jokowi sendiri ternyata. Kalau saya lihat dengan cara mainnya seperti ini, jadi dan semua tuduhan itu tanpa dasar begitu kan, lucu saja sebagai kayak anak kecil aja mereka itu ya, kayak orang yang tidak punya integritas aja. Kalau saya sih melihat ini omong-omong doang dari Rismond itu. Itu informal. Itulah yang membuat saya data kecewa. dari tadi. Oke. Ini pergerakan apa? Kalau lu memang benar pergerakan mau mengubah wajah Indonesia, ya maju ke depan. Jangan takut ditersangkain lu. Jangan jadi aktor sembunyi, berani. Itu loh. Jangan maju terus, gas terus. Tapi dia sendiri pada saat diperiksa terlapor kayak mau nangis gitu. Saya ingin katakan begini. Sebenarnya juga beberapa kali disematkan kepada Pak Abraham Samad. Saya melihat keadaan Pak Abraham Samad waktu dilaporkan, waktu diperiksa oleh kepolisian, enggak juga, biasa saja beliau itu. Dalam pengertian bahwa tadi ya ini betul keluar dari mulut Rismond, ini ada gerakan apa? Nah, jadi mau membuat gerakannya itu Pak JK, Pak Abraham Samad, Hozinuddin, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ke bawahnya. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa kemarin, bahwa ada YouTuber yang mau diperiksa oleh kepolisian. Ya, bahasanya diperiksa dulu kan, dan nama Pak Abraham Samad juga disebut. Menarik ini ya. Fitnah akhir zaman. Bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Baik, itu jelas kok, Jokowi itu banyak sekali kasus yang bisa diusut, cuman tidak ada yang berani mengusut, itu saja. Dan Jokowi itu disebut sebagai pembunuh tuh oleh beberapa orang, termasuk oleh Habib Rizik dan oleh orang-orang yang wafat, yang meninggal di KM 50. Jokowi nggak ngomong apa-apa begitu. Beda dengan kasus ijazah ini. Dan setelah mau masuk ke pengadilan, ternyata Jokowi juga takut juga kan. Makanya kenapa KM 50 itu diomongi di hadapan umum, Jokowi pembunuh. Nggak mau melaporkan, padahal tuduhan itu jauh lebih besar daripada tuduhan ijazahnya Jokowi itu palsu. Karena memang takut Jokowi itu. Nah, ini kita jangan sampai lupa. Ini yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad. Betul, itu jangan sampai lupa. Karena jika demikian, ini akan menjadi presiden buruk bagi para pemimpin kita berikutnya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Ya, setuju kita itu. Apa salahnya perkataan Pak Abraham Samad ini? Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Itu yang saya maksud akan menjadi presiden buruk. Sama kan? Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20
Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Oke. Siap? Adili Jokowi. Ya kalau saya ada di Jakarta mungkin saya bakal ikut rame-rame juga ya. Sayangnya jauh di Garut. Aduh, ya ini sebatas yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Benarkah? Nah ini ya ada video pelengkap saja dari Ade Armando. Ade Armando ini kan termul. Jangankan kita ya yang anti Jokowi, yang mengatakan misalkan di belakangnya ini ada bohong lah segala macam. Ade Armando saja muak begitu. Ini kita cuma mau melihat dalam hal ini Ade Armando benar dalam hal ini loh ya. Nanti akan membahas Dr. Tifa, yang Dr. Tifa mungkin tidak akan cukup waktunya. Kita saksikan nih. Mantan Wapres kita Yusuf Kala membayar Roy Suryo 5 miliar rupiah untuk menuduh ijazah Jokowi palsu? Benarkah pakar hukum Refli Harun melakukan hubungan intim dengan Dr. Tifa? Dua kabar mengejutkan ini sekarang dibicarakan banyak orang. Sangat cepat berita ini menyebar tanpa dicegah. Baik, untuk bagian yang kedua Ade Armando salah ya. Cuman tidak fatal sebagaimana Farhad Abbas. Enggak. Ini masih ada benar cuman masih salah juga Ade Armando dalam permasalahan Refli Harun dan Dr. Tifa. Kalau permasalahan yang ini akurat. Pertanyaannya, benar nggak atau seberapa benar nggak itu? Saya termasuk orang yang meragukan. Tuh. Saya bahas saja langsung ya. Pertama soal Yusuf Kala. Saya bukan pendukung Yusuf Kala. Dia ini mungkin sebenarnya bahkan sebal dengan saya karena saya pernah menyebut dia sebagai rasis. Saya menganggap dia sebagai tokoh anti Jokowi. Tapi untuk berita yang satu ini, saya tidak percaya bahwa dia memberikan 5 miliar rupiah kepada Roy. Masalahnya, beritanya mengandung banyak cacat. Informasi itu termuat dalam sebuah video yang menampilkan Rismon Sianipar, seolah mengatakan JK adalah dalang di balik tuduhan ijazah Jokowi palsu. JK, kata Rismon, memberikan 5 miliar rupiah kepada Roy dan Tifa. Rismon juga mengakui dia menyaksikan langsung pemberian uang tersebut. Saya meragukannya, karena pertama-tama ada yang aneh dengan video itu. Nah baik, ini yang saya maksud. Apakah memang betul Rismon itu mengatakannya atau tidak? Rismon memang terlihat bicara, tapi kalau diamati lebih dekat, saya langsung melihat bahwa itu adalah rekayasa. Kalau dibaca gerak bibirnya, terlihat bahwa dia tidak sedang melontarkan tuduhan apapun kepada Roy. Dalam video itu juga terdengar suara Rismon, tapi saya duga itu adalah suara yang dimanipulasi oleh teknologi AI. Jadi, si pembuat video mungkin sekali sudah punya template suara Rismon. Kemudian dengan menggunakan template itu, dia merekayasa seolah-olah Rismon berkata bahwa dia menyaksikan adanya pemberian uang 5 miliar rupiah dari JK kepada Roy. Di era AI sekarang ini, kebohongan semacam itu memang sangat bisa diproduksi dengan relatif mudah. Yang juga membuat saya tidak percaya adalah logika ceritanya. Saya rasa terlalu gegabah kalau JK sampai memberikan uang tunai 5 miliar rupiah kepada Roy dan Tifa dengan disaksikan Rismon. Praktek-praktek pengaliran uang semacam ini hampir tidak mungkin dilakukan secara langsung oleh orang sekaliber JK. Betul. Kalaupun itu dilakukan, yang menyerahkan uang tunai tersebut hampir pasti orangnya JK, bukan JK sendiri. Baik. Begitu pula dengan pernyataan Rismon. Kalau benar JK berada di belakang Roy, itu adalah berita besar. Kok kesannya Rismon menyampaikan berita sepenting itu dalam pertemuan tidak formal? Baik, saya selesaikan di sini saja ya. Yang mau video aslinya silahkan tonton langsung. Nah, ini Ade Armando ini memakai sedikit banyak begitu ya penelitian hermeneutik. Jadi Anda kalau misalkan yang bingung kan ramai-ramai itu hermeneutik. Nah, salah satunya itu ini. Jadi membaca dengan logika sosial yang ada. Masa sekelas JK ngasih langsung begitu ya duit 5 miliar kalaupun ada. Apalagi kalau misalkan dilihat dari segi Rismonnya, apakah betul Rismon itu ngomong atau tidak, dan di belakangnya itu banyak kemungkinan itu adalah artificial intelligence. Itu sangat besar sekali kemungkinan Rismon pun tidak mengatakan hal itu sebetulnya. Tetapi sebagaimana yang dituntut oleh Yusuf Kala, Rismon itu seolah-olah membiarkannya. Jadi membiarkan kebohongan itu adalah sebuah kebohongan. Makanya kita tidak membiarkan kebohongan begitu. Membiarkan sebuah kebohongan adalah kebohongan. Rismon membiarkan video AI-nya menyebar, itu adalah sebuah kebohongan sendiri dari Rismon. Makanya Pak Yusuf Kala itu menuntut Rismon, ayo dong jantan begitu. Kalau memang iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.